Dalam beberapa hal pasti muncul yang namanya suuzon itu. Manusia. Jadi bukan mentang-mentang saya bicara tentang kebaikan terus saya tidak pernah bersuuzon ria. Ada. Prasangka buruk itu muncul, tapi ketika prasangka buruk itu muncul misalkan berhubungan dengan orang lain, maka yang saya pikirkan adalah langsung saya memaafkannya. Banyak dari kita ketika mengingat sebuah kejadian itu, kita tidak ikhlas di situ, melekat dalam hati kita. Siapapun yang bersinggungan atau mengkoneksikan dirinya kepada Rasulullah, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Ini pesan Kiai, sampai sekarang saya lakukan. Kalau pesan dari Kiai berarti mungkin 20 tahunan sampai saat ini. Karena saya yakin juga inilah yang mendorong saya sampai saat ini dan bisa berbicara di depan Anda saat ini. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bab keberlimpahan lagi, bab rezeki lagi, karena ini bab yang ditunggu-tunggu sebenarnya Anda yang sedang nunggu saat ini. Materi kali ini sebenarnya saya angkat itu karena akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang japri saya, bertanya ke saya, Gus bisa nggak spill dikit apa yang Gus lakukan dalam keseharian? Dari mulai bangun subuh sampai akan tidur kembali. Menarik kalau kita bahas, walaupun mungkin tidak bisa di dalam satu video ya. Tapi saya coba bahas mungkin di beberapa video, termasuk video saat ini. Jadi jangan pernah lost, jangan pernah tinggalkan setiap updatean terbaru dari saya atau video terbaru dari saya yang selalu saya upload dimulai ada 2 video ya setiap harinya jam 7 sama jam 8. Apa yang saya lakukan setiap harinya. Mungkin suatu saat saya akan buat video seharian, saya ngapain gitu ya. Ya mungkin untuk pemula lah, karena ilmu ini hanya untuk pemula. Kalau yang sudah master itu ya kayaknya nggak perlu nonton video saya lah, karena nanti akan ketawa gitu. Tapi orang yang benar-benar apresiasi terhadap ilmu semaster-masternya dirinya, pasti dia akan selalu mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, bangun paling lambat jam 5. Kemudian sholat subuh. Tapi dari mulai bangun tidur itu, saya melatih otak saya. Bukan ini ya, melatih hati saya lebih tepatnya. Tapi ini perlu dilatih karena kadangkala lupa kalau di awal-awal ya. Setiap kali bangun subuh itu, setiap apa yang saya lihat, itu saya bersyukur di situ. Nah, pertama yang saya rasakan adalah sudah pasti nafas. Ya, itu dulu yang saya latih. Ya berdoa bangun tidur itu kan sederhana ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa itu pasti saya sebutkan. Kemudian setelah itu pastilah saya melihat siapa di sebelah saya, yaitu istri dan anak saya. Saya bersyukur dengan melihat mereka sehat. Itu dulu tuh ya, nafas, kemudian yang terlihat apa, saya perhatikan dulu. Nah, konsep bersyukur saya nggak tahu, ya bagi Anda mungkin aneh ya. Konsep bersyukurnya saya itu, saya melihat dulu, merasakan dulu, kemudian barulah saya ucapkan Alhamdulillah. Jadi saya lihat dulu, saya melihat istri anak saya, kemudian karena senang, saya rasakan, akhirnya saya bersyukur di situ. Alhamdulillah, terima kasih Mas, Engkau sehatkan mereka ya Allah. Nah, baru setelah itu, karena itu cuma butuh waktu 1 menit, 2 menit, habis itu bergegas saya, karena kalau masih merem lagi pasti tidur lagi. Akhirnya hilang subuhnya ya. Saya langsung bergegas, ambil air wudhu untuk sholat. Oke? Untuk sholat subuh, kemudian setelah itu sempetin ngaji walaupun beberapa lembar ya. Habis itu saya tutup dengan waqiah. Itu terus yang saya lakukan setiap harinya. Nah, kemudian setelah itu ya saya beraktivitas seperti biasanya. Tapi pikiran saya olah saya meminimalisir yang namanya buruk sangka. Oh, berarti nggak pernah buruk sangka? Ya muncul lah pasti. Dalam beberapa hal pasti muncul yang namanya suuzon itu. Manusia. Jadi bukan mentang-mentang saya bicara tentang kebaikan terus saya tidak pernah bersuuzon ria. Ada. Prasangka buruk itu muncul, tapi ketika prasangka buruk itu muncul misalkan berhubungan dengan orang lain, maka yang saya pikirkan adalah langsung saya memaafkannya kalau itu negatif.
Ya, kalau positif yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana saya mendoakan mereka. Ini kan yang sering saya sampaikan. Makanya saya tidak lupa kalau ini, ya, karena ini habit saya. Sepanjang hari saya berusaha untuk terus berbaik sangka. Nih, saya olah. Kemudian pagi hari, saya masih bicara tentang pagi hari ya. Pagi hari itu saya sempatkan mata ini, ya, mata ini dengan perasaan ini. Matanya melihat uang. Agak aneh ya kesannya ya, nggak aneh sebenarnya. Karena saya sadar, jadi jangan disamakan dengan praktisi lainnya. Karena saya sadar, saya ini banyak sekali dogma miskinnya. Jadi untuk menetralisir itu, untuk bisa membangun perasaan yang positif, penilaian yang positif terhadap uang, saya merutinkan diri saya untuk melihat uang. Berapapun itu. Ya, kadang sengaja ngambil di lemari itu, saya lihat gitu, barang 1-2 juta saya liatin. Saya sedang melatih pikiran saya, penilaian apa yang muncul ketika saya melihat uang. Ya monggo, kalau misalkan Anda mau mempraktekannya juga bagus sebenarnya ya. Karena ini ilmu dasar banget yang harus terus diolah, dilatih. Akhirnya saya tahu persis, dulu saya menilai uang itu seperti apa, sekarang saya menilai uang itu seperti apa, saya tahu persis. Dan better, lebih baik. Ya, nah, itu dulu. Kemudian sepanjang hari saya mendoakan orang lain. Nah, mendengarkan audio terapi itu pasti ya. Tadi pas saya katakan saya lihat uang itu, saya picu pikiran saya itu dengan musik-musik yang bisa mengajak saya ke pikiran bawah sadar. Artinya sampai benar-benar saya di dalam kondisi yang rileks sambil ngelihat uang gitu. Itu kan sebenarnya masukin data ke dalam jiwa, ke dalam hati ya. Oke, nah setelah itu beraktivitas seperti biasanya, mendoakan banyak orang yang terlihat oleh mata saya doakan. Ya, saya doakan yang baik-baik saja karena saya percaya bahwa doa itu akan kembali ke diri saya. Setiap doa yang saya sampaikan atau doa yang saya ucapkan untuk orang lain, ucapkan itu tidak selamanya dari mulut ya, tapi bisa dari hati ya. Itu saya sadar sekali bahwa doa itu pasti akan kembali ke diri saya. Jadi sebenarnya saya itu sedikit sekali berdoa untuk diri sendiri, sangat sedikit sekali. Oke. Nah, sorry tadi ada yang lupa, subuh atau pagi itu saya nyempetin diri untuk bersedekah berapapun itu, ya, berapapun itu. Kemudian sore, ya, sedekah sore. Sore itu ba'da asar sebelum maghrib. Itu ya berapapun tetap saya keluarkan. Tapi beda nanti kalau misalkan dapat rezeki gitu ya, dapat rezeki berapapun itu, setidaknya 10% pasti teralokasikan. Ya, kalau alokasinya saya pasti pertama ke orang tua, ke guru, untuk guru saya sisihkan, kemudian ke gerio ngaji ya, istri juga. Nah, ini yang kadang-kadang dilalaikan ke istri itu sebenarnya memang nafkah sih, tapi juga dinilai sedekah oleh Allah. Jadi beda uang makan dengan uang nafkah untuk dia ya. Uang makan ya kita makan bersama, saya juga makan soalnya. Tapi untuk istri itu beda lagi. Jadi biar dia juga punya tabungan. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang sering saya lakukan, sering saya sampaikan. Apa itu? Karena ini berhubungan dengan akan tidur ya. Rilis emosi negatif, melepas emosi negatif artinya mengobati luka batin. Berarti punya luka batin banyak ya. Apa ya? Kalau luka batin itu sebenarnya setiap orang punya. Luka batin itu gambarannya adalah kecewa, marah, sedih, takut. Itu sebenarnya orang yang luka. Kalau kita lihat dari 4 perasaan ini berarti semua orang punya. Yang Anda lihat di medsos senyum-senyum memotivasi orang seakan dia pintar. Enggak, dia juga nggak aman dari itu. Semuanya pasti punya memori yang tidak baik. Cuma yang membedakan adalah mereka bijaksana menilai itu. Jadi ketika ingat itu mereka lepaskan, mereka ikhlaskan. Ya mungkin bahasa lebih tepatnya adalah mengikhlaskan. Banyak dari kita ketika mengingat sebuah kejadian itu, kita tidak ikhlas di situ, melekat dalam hati kita. Ya, menjelang tidur itu terus pasti itu. Kadang-kadang saya menyempatkan untuk menulis setidaknya 10-33 hal yang positif yang saya alami saat ini. Nah, itu. Kemudian yang hampir setiap waktu apa? Misalkan Anda bertanya, amalannya apa? Saya sebisa saya, semampu saya, seingat saya. Ini dari dulu, ini pesan Kiai, sampai sekarang saya lakukan. Kalau pesan dari Kiai berarti mungkin 20 tahunan sampai saat ini. Karena saya yakin juga inilah yang mendorong saya sampai saat ini dan bisa berbicara di depan Anda saat ini. Yaitu selalu mendawamkan sholawat.
sempat saya ucapkan, nggak sempat saya batin di hati. Simpel saja, kalau lagi santai ya kadang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau lagi ini muncul aja di pikiran sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi paling dua itu, Sajaratul Nuqut atau sholawat Jibril. Nah, jangan putus, terus itu diolah, terus itu diucapkan. Sengaja untuk mendekatkan diri atau menghubungkan diri dengan energinya Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang bersinggungan atau mengkoneksikan dirinya kepada Rasulullah, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Dan mulia itu banyak caranya. Bisa mulia pribadinya, bisa rezekinya melimpah, bisa ketenangannya itu benar-benar ada dalam kehidupannya, bijaksana menyikapi masalah. Ya, itu sebenarnya karena apa? Karena efek atau energi dari sholawat itu. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah edukasi. Yang terpenting sih dari sekian yang saya sampaikan ini sebenarnya justru yang pertama adalah belajarlah untuk terus berbaik sangka. Berbaik sangka itu bukan mikir yang baik-baik saja, tetapi ketika muncul pemikiran negatif, kita segera untuk menetralkan itu kembali. Baik sangka kepada Allah itu adalah dengan menyangka bahwa masa depan kita itu akan baik. Dan memang baik-baik saja sebenarnya, karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu ya. Artinya tidak ada kesulitan di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Bukan karena kita hebat, tapi karena itu janji Allah. Jadi sesulit apapun sebenarnya kita bisa melewatinya. Jadi takut itu hanya ilusi, pikiran itu hanya ilusi pikiranmu atau bentukan pikiranmu yang sebenarnya belum ada. Semoga bermanfaat. Al-Fakir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.